Kiai Hasan Sepuh Genggong, seorang kiai yang dikenal akan karomahnya, dihormati, dan juga banyak menginspirasi masyarakat Islam. Beliau melahirkan banyak tokoh masyarakat. Almarhum Kiai Hasan Sepuh itu beliau selalu menjunjung tinggi akhlak terhadap sesama. Akhlakul karimah sangat melekat dalam identitas beliau. Beliau sangat mencintai, menyayangi, bahkan terhadap orang yang membenci beliau pun beliau sayang. Beliau sangat rajin belajar. Ketekunan itulah akhirnya menghasilkan satu predikat alim allamah. Warisan ilmu dan akhlak beliau begitu melekat dan menjadi teladan hingga saat ini. Hal itulah yang menjadi alasan begitu dicintainya beliau. Beliau berarti pejuang, ya, pejuang agama, ya. Pada saat Inggris akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45, beliau mengutus putranya yang tercinta, putra yang tercinta, Kiai Haji Hasan Saiful Rijal, diutus untuk mengikuti perang. Maka Kiai Hasan Saiful Rijal itu dibekali kacang hijau. Maka satu kacang hijau itu terbukti akan menjadi bom, meledak luar biasa, dan bisa menghancurkan tank musuh ketika itu. Juga dulu beliau itu pernah ketika pergi ke daerah Sentong kalau tidak salah, diketahui bahwasanya ada semut itu nyangkut, sedangkan semutnya itu berasal dari Sentong. Akhirnya semutnya itu dikembalikan lagi ke Sentong. Sosok beliau menurut kami adalah yang penuh keteladanan, yang penuh karomah, yang penuh kajian terus-menerus untuk ditauladani oleh para santri, baik santri yang masih aktif di kalangan pondok pesantren ataupun santri yang aktif sedang kuliah. Beliau kan guru saya, jadi kalau saya rindu pada beliau tinggal lihat foto beliau. Pondok Pesantren Jendul Hasan Genggong adalah salah satu bukti warisan agung Kiai Hasan Sepuh. Pondok Pesantren Jendul Hasan terletak di Grojogan, Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Jendul Hasan didirikan tahun 1839 oleh sang mertua, Syekh Zainal Abidin Al-Maghribi, yang sekaligus adalah paman dari Kiai Hasan Sepuh Genggong. Kemudian diberikan pada Kiai Hasan untuk diurus pada tahun yang sama. Kiai Hasan Sepuh lahir di Desa Sentong, Kecamatan Krajengan, Kabupaten Probolinggo, 27 Rajab 1259 Hijriah atau bertepatan tahun 1840 Masehi. Tidak mudah bagi beliau dalam memperjuangkan pendidikan dan dakwah Islam di masyarakat. Ketekunan, tawadu, akhlak, dan keistiqomahan beliau dalam proses belajar memberi dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat saat itu. Kiai Hasan sendiri dari kecil memang sudah mendalami pendidikan Islam. Beliau belajar di Pondok Pesantren Sentong di bawah asuhan Kiai Haji Syamsuddin. Beliau belajar di sana hingga usia 14 tahun. Lalu pindah ke pesantren Sukunsari Pohjentrek Pasuruan di bawah naungan Kiai Muhammad Tamim. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di Sukunsari Pohjentrek, Kiai Hasan Sepuh menuntut ilmu kepada Kiai Holil di Pondok Bangkalan Madura. Beliau tidak hanya belajar atau mengaji saja di sana, tapi beliau juga mengabdikan diri selama 32 tahun lamanya. Tidak hanya sampai di situ, beliau melanjutkan pengembaraannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus melanjutkan belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Harapan dari kami dengan adanya berada di pondok pesantren, walaupun dia mengenyam ilmu formal, tetapi mendapatkan pelajaran ilmu agama yang juga menyeimbangkan antara duniawi wa ukhrawi. Apa yang dibutuhkan di luar pondok pesantren
di dunia luar, maka Pondok Pesantren Zanul Hasan Genggong berusaha untuk mewujudkan di tempat ini. Contohnya banyak orang yang mencari universitas di sini disediakan. Orang banyak mencari SMK di Pondok Pesantren Zanul Hasan juga disediakan. Dan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di luar, Pondok Pesantren berusaha untuk mewujudkan. Harapan saya yang hidup pada saat ini jangan lepas dari keteladanan beliau. Yakinlah beliau adalah guru kita bersama yang dapat memberikan barokah pada saat juga beliau bisa dipanggil sebagai wali Allah. Dalam konteks kita adalah berwasilah. Beliau selalu mengajarkan jangan sampai jauh dari agama. Waktu itu salah satu dari santri beliau, almarhum Ki Hasimino, ketika saat itu peresmian musolanya, entah itu musola atau masjid. Waktu itu Ki Hasan Sepuh yang diaturkan untuk hadir. Ketika Ki Hasan Sepuh itu hadir, Ki Hasan Sepuh didaulat untuk memberi tausiah, memberi nasihat. Nasihat beliau sangat singkat sekali. Jadi dauhnya Ki Hasan Sepuh kalau dialek Maduranya, cung solat cung, cung solat cung, cung solat cung, nerakah nekah panas cung. Kalau kita translate dengan Indonesia, nak solat nak solat nak solat nak, karena neraka itu panas. Setelah itu doa almarhum Ki Hasan Sepuh, subhanallah. Hikmahnya mungkin seperti yang dikatakan Jalaluddin Ar-Rumi, sesuatu yang lewat hati akan sampai ke hati dan diterima oleh hati. Yang saat itu orang biasanya sholat satu soft itu tidak pernah penuh. Semenjak dapat dawuhnya nasihat dari Ki Hasan Sepuh itu bisa sampai meluber keluar. Kisah Kiai Hasan Sepuh Genggong banyak memberi kita pelajaran, utamanya dalam bidang pendidikan. Sifat tawadu dan akhlak mulia begitu membekas di hati masyarakat hingga saat ini. Jalaluddin Rumi berkata bahwasanya apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Itulah hal sederhana yang mulai terkikis saat ini. Pendidikan tidak lagi kita nikmati dari hati. Kisah Kiai Hasan Sepuh Genggong menjadi hikmah bagaimana kesederhanaan pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih besar jika pelaku pendidikan dapat menggunakan hatinya.